Selanjutnya, kita akan membahas transaksi yang kedua. Ya, tadi kita sudah bahas transaksi pertama yaitu penyetoran modal, kemudian di sini transaksi kedua. Nah, di transaksi kedua ini masih terjadi di tanggal 1 Desember. Jadi Unindra Express membeli sebidang tanah secara tunai. Tanah tersebut nilainya adalah Rp10.000 untuk dibangun kantor nantinya. Lokasi tanah tersebut berada di pusat kota. Jadi di sini logika dari transaksi ini adalah si Unindra Express ini kan dia sudah memiliki uang ya, uang dari penyetorannya Tuan Indra sebesar tadi 50.000. Nah, dari uang tunai sebesar 50.000 ini digunakan nih 10.000-nya untuk membeli tanah. Logikanya ketika uang kas itu dilakukan pembelian, maksudnya ketika Unindra itu membeli tanah, berarti kan uang kasnya akan berkurang kan? Kas perusahaan itu akan berkurang sebesar nilai tanah tersebut, yaitu 10.000. Di sisi lain, selain perusahaan mengeluarkan uang, perusahaan juga pasti akan menerima tanahnya ya. Jadi aset perusahaan di bagian tanah itu akan bertambah senilai 10.000 juga. Nah, makanya kita jurnal di sini. Jadi untuk jurnal selalu ya, posisinya itu adalah yang debit terlebih dahulu, bukan yang kredit. Yang kredit itu pasti posisinya itu ada di bawahnya yang debit gitu. Kita lihat tanggalnya itu tanggal 1 Desember. Ini keterangannya adalah transaksi nomor 2. Kemudian jurnalnya itu tadi perusahaan membeli tanah, berarti tanah perusahaan itu akan bertambah nih. Tanah termasuk aset. Aset ketika bertambah itu saldo normalnya ada di debit. Makanya tanah di sini karena dia bertambah, maka dia posisinya ada di debit sebesar 10.000. Kemudian kas, tadi kan kasnya berkurang ya, karena dikurangi uang 10.000 untuk membeli tanah, maka kas ini posisinya di kredit. Nilainya adalah 10.000 juga nih di kredit. Untuk ref posnya nih bisa kalian lihat di tabel yang berisi nomor akun itu, yaitu untuk tanah nomornya 15 atau 1.5 dan kas nilainya adalah 1.1. Kemudian kita lihat selanjutnya transaksi ketiga. Di sini transaksi ketiga terjadi masih di tanggal 1 Desember. Jadi Tuan Indra selaku pemilik Unindra Express itu dia membayar polis asuransi sebesar 1.200. Ini 1.200 untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi si Unindra ini bayar asuransi nilainya 1.200 untuk 1 tahun ke depan nih. Ya, di mana asuransi tersebut merupakan asuransi all risk, artinya semua resiko itu tercakup atau tercover di dalam asuransi tersebut termasuk kebakaran, pencurian, dan kerugian. Oke, kemudian berarti yang ini, yang 1.200 ini adalah kita kategorikan ke dalam beban dibayar di muka. Kenapa beban dibayar di muka? Karena kita itu bayar beban duluan nih di awal. Kita awal bayar beban duluan, kita awal bayar beban terlebih dahulu untuk transaksi-transaksi yang nantinya terjadi di kemudian hari gitu. Jadi kita belum menerima jasa yang diberikan oleh si pihak asuransi itu. Kita hanya bayar bebannya terlebih dahulu di awal, kita bayar uang. Makanya dikatakan dengan beban dibayar di muka. Nah, kalian jangan terkecoh dengan namanya ya. Di sini memang namanya beban dibayar di muka. Tapi dia klasifikasinya itu bukan beban, tapi masuk ke dalam aset. Karena kita itu membayar apa ya istilahnya ya, mungkin seperti ya jadi kita bayar asuransinya itu di awal gitu, di awal waktu gitu, tapi kita belum dapat nih, maksudnya belum dapat klaimnya, kita belum dapat jasa dari pihak asuransi tersebut. Nanti ketika asuransi ini diklaim, maka nanti beban dibayar di mukanya itu baru kita jadikan dengan beban. Nanti penjelasan lebih lanjutnya akan di materi-materi selanjutnya. Intinya si pembayaran beban asuransi dibayar di muka ini, jurnalnya adalah di debit asuransi dibayar di muka, dia itu termasuk aset dan ketika bertambah saldo normalnya itu di debit, makanya dia posisinya adalah jurnalnya di debit sebesar 1.200. Kemudian di kreditnya adalah kas sebesar 1.200 juga posisinya di kredit gitu. Oke, untuk yang lain ini sama, ada tanggal, keterangan transaksi, dan seterusnya. Kita lanjut transaksi keempat. Di transaksi keempat, ini masih di tanggal 1 Desember, perusahaan menyetujui adanya tawaran sewa dari Prasta Agensi dan menerima pembayarannya sebesar 3.000. Tanah tersebut disewa selama 3 bulan dan akan dimanfaatkan sebagai lahan parkir sementara Prasta Agensi. Nah, jadi di sini maksud dari transaksi keempat ini adalah, jadi si
tadi kan siapa namanya nih, Unindra Express itu punya tanah ya, punya tanah yang dibeli oleh di awal tadi transaksi awal dia punya tanah, ternyata tanah ini kemudian disewakan nih ke Prasta Agensi. Jadi di sini si Unindra Express dia memiliki tanah yang disewakan kepada Prasta Agensi. Di mana Prasta Agensi ini membayar sewanya di awal nih, dia bayar Rp3.000 untuk 3 bulan ke depan. Nah, jadi Prasta Agensi itu belum nempatin tanahnya, dia baru bayar, sehingga perusahaan atau Unindra Express di sini mengakuinya bukan pendapatan, tapi sewa diterima di muka. Dan ini si sewa diterima di muka itu bukan diakui sebagai pendapatan, tapi diakui sebagai liabilitas atau utang. Karena kenapa dia dikatakan sebagai liabilitas? Padahal kan logikanya si Unindra ini gak ngutang kan, tapi dia itu memiliki kewajiban untuk menyewakan tanahnya. Dia sudah menerima uang sewanya, tapi dia belum menyewakan tanah tersebut gitu. Artinya tanah itu belum disewakan dan belum kejadian nih penyewaan tanahnya. Makanya dia posisinya adalah di posisinya adalah di letaknya adalah di bagian liabilitas gitu. Di sini kalau kalian lihat ref postnya itu 2.2, artinya dia dikategorikan sebagai liabilitas. Jurnalnya adalah kasnya bertambah karena kan si Unindra Express menerima uang kas sebesar 3.000 kan dari Prasta. Kemudian di kreditnya adalah sewa diterima di muka, nilainya sama-sama Rp3.000. Kayak gitu ya. Jadi sewa diterima di muka di sini bukan dikategorikan sebagai pendapatan sewa karena memang kita belum memberikan belum menyewakan tanahnya gitu. Kita baru menerima tanah tersebut. Di mana nanti di 3 bulan ke depan baru nih kita akan menyewakan tanah tersebut. Lanjut ke transaksi kelima. Di transaksi kelima, perusahaan membeli peralatan kantor sebesar 9.000 secara kredit dari PD Jingga Supply. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah ada kata-kata secara kredit. Kayak berarti secara kredit, gampangnya dia itu si Unindra Express ini ngutang nih. Beli peralatan kantornya itu ngutang ke PD Jingga Supply. Berarti logikanya adalah ketika kalian misalnya ngutang misalnya di warung tertentu ya, misalnya kalian beli minum, beli air mineral, kemudian kalian ngutang. Berarti kalian itu nanti aset kalian bertambah, yaitu berupa air mineral dan utang kalian bertambah kan karena kalian belum membayar. Nah, di sini juga sama nih. Unindra Express jurnalnya adalah di debitnya ada peralatan kantor, karena dia beli peralatan kantor berarti logikanya peralatan kantornya itu bertambah. Peralatan kantor kalau bertambah saldo normalnya itu adalah di debit, makanya dia posisinya peralatan kantor jurnalnya adalah di debit. Kemudian untuk kreditnya adalah utang usaha. Kenapa dia utang usaha? Karena peralatan kantor ini dibeli secara kredit nih, makanya jurnalnya di kreditnya adalah utang usaha, nilainya sebesar Rp9.000 gitu. Utang kan kalau misalnya bertambah saldo normalnya itu si utang adalah di kredit gitu, makanya dia utang ketika bertambah di kredit sebesar Rp9.000.